untuk memuaskan keinginan sendiri. Seorang ibu memasang CCTV di rumah. Tidak menyangka telah merekam adegan anak bunuh diri. Adik melihat secara langsung kakaknya bunuh diri. Takut langsung jatuh. Orang tua mendengar suaranya. Langsung lari ke bawah. Sayangnya sudah telat. Ibu putus asa tiap malam akan mendapatkan mimpi buruk. Apa yang terjadi malam itu seperti lintah menempel ke dia. Tapi berapa hari kemudian pada hari pemakaman, di depan semua saudara dan teman, dia bilang anak tidak hati-hati jatuh ke bawah. Jika mereka tahu anaknya bunuh diri, pasti akan pikir dia melecehkan anak-anaknya. Tidak kasih tahu Matlai dengan baik. Dari waktu Matlai mati, ibu terus menekan ke adiknya Kelly. Ajarin dia dengan keras. Harus menjadi top 3 siswa terbaik di kelas. Kebetulan bandingkan juga dua-duanya. Kali ini, Halai di posisi 27. Muka ibu langsung berubah. Kelas ada 30 orang, kamu di posisi 27. Bukannya biasa kamu sekolah sangat pintar kan? Sekolah apa ini? Kenapa tidak seperti kakak kamu? Setelah itu ibu mengingatkan sesuatu. Matlai sudah tidak ada di dunia ini lagi. Langsung memaksa Halai berlutut sampai malam. Kapan jam makan baru bisa bangun? Ibu sering berpikir ke alasan kematian Matlai. Jelas anak pintar seperti itu. Kenapa dia merasa asing seperti itu? Akhirnya ibu berpikir menderita serangan dari luar. Karena ketika melihat CCTV, dia tidak menemukan yang aneh. Sering meriksa barang punya Matlai. Di tas dia ada obat untuk menyembuhkan penyakit mental. Dia langsung terkejut, tidak bisa omong apa. Kenapa Matlai menjat seperti ini? Pagi hari dia bunuh diri. Keluarga masih seperti biasa. Ibu marah suami hanya main game. Dan Halai tidak mau sekolah dengan baik. Benci diri sendiri karena harus mengurus keluargaku. Capek 24 jam. Tapi tidak ada yang mau mengerti kecapean dia. Akhirnya ayah dan Halai tidak bisa menahan lagi. Langsung bangun. Ibu terus omong mereka tidak mengerti apa. Dan memuji Matlai duduk di samping. Tidak keras kepala seperti mereka. Lalu curhat tentang hidup ini sama anaknya. Ini adalah kesalahan punya banyak keluarga. Anak yang mengerti harus menelan kesedihan ke dalam hati. Karena orang tua mereka tahu mereka patuh. Berpikir ke prestasi akademik yang sangat baik punya Matlai. Ibu memaksa Halai belajar. Dia sering negosiasi sama guru. Berubah waktu belajar punya Matlai ke adiknya. Guru omong tidak boleh seperti itu. Karena Halai harus belajar dalam waktu 4 hari. Belum tugas dari sekolah. Pasti tidak ada waktu untuk istirahat. Jelas Halai tidak ada waktu buat istirahat. Sang ibu minta tolong sama guru untuk awasi anak dia. Walaupun jam istirahat siang dia juga baca buku di perpustakaan. Tambah belajar di rumah membuat Halai marah, lari balik ke kamar. Setelah guru pulang dia bilang anak kurang hajar. Bilang dia mau anak belajar lagi. Tidak berani shopping atau jalan kumpul uang buat anak sekolah. Jelas jangan hidup seperti orang tidak berguna. Halai menangis dan bilang dia tidak pintar, terusnya apa? Jelas dia tidak bisa masukin apa ke dalam otak lagi. Ibu mendengar itu sangat marah. Muka kejam, bangunin anak. Bilang Halai mau malu. Tapi dia butuh harga diri. Ayah adalah guru. Dia lulus dengan gelar master di AS. Jika orang lain tahu anak mereka sekolah tidak pintar, muka mau taruh di mana lagi? Dia sering bahas jika bukan hamil mereka. Sekarang dia sudah menjadi profesional. Bukan di sini menahan emosi. Ibu jangan melahirkan aku. Ibu berpikir kami ingin hidup di dunia ini. Ibu pernah tanya apa sama kami. Mendengar ini ibu marah keluar. Kata-kata Halai dia tetap keras kepala. Menjadi lebih kasar lagi. Anak diteken sampai mau bunuh diri. Tapi dia tidak bebaskan mayatnya. Suruh orang tusuk jarum 5 cm ke otak Matlai. Untuk suntik obat. Lalu mencukur kepalanya. Apa tujuannya? Dia ingin ada keingatan punya Matlai.
Dia ingin tahu anak bersembunyikan apa. Ketidaktaatan putri bungsu membuat ibu kangen sama Matlai. Dia mencari barang punya Matlai. Melihat Matlai sering baca buku. Walaupun dia belum baca apa. Tapi pasti ini adalah kisah cinta. Karena dari buku menulis. Terima kasih kamu menjadi dukungan mental. Ini pasti adalah cinta. Ibu langsung mengeluh Matlai ke suami. Masih muda tidak fokus belajar. Cinta buta. Suami tidak bisa menahan lagi. Suruh dia bisa diam apa gak? Matlai sudah tidak ada lagi. Maafkan untuk anaknya. Jika Matlai di atas sana tahu. Melihat ibu periksa barang dia bisa senang apa tidak. Mendengar itu dia marah dan teriak. Matlai membuat dia sedih seperti itu. Tidak ada apa yang harus senang di sini. Dan bilang saya memaafkan untuk anak. Berpikir dia seperti orang gila suka mengontrol orang lain. Semua karena niat baik untuk keluarga ini. Ingin anak bangga, keluarga menjadi bahagia. Bahkan tinggalkan kehidupan yang kaya demi keluarga ini. Menjadi seorang ibu rumah tangga buat siapa? Suami marah suruh istri tutup mulut. Jangan memaksakan kesombongan Anda pada anak-anak Anda. Jelas membuat dia menjadi marah lagi. Merasa suami tidak mengerti apa. Hanya dia yang pikir untuk keluarga ini. Matlai adalah bukti terbaik. Untuk mengetahui mengapa mahakaryanya hancur. Dia pergi mencari dokter. Tapi karena untuk alasan profesional, dokter tidak ingin membicarakannya. Ibu marah apa yang harus disembunyikan. Orang sudah meninggal. Dokter tidak tahu diri. Karena Matlai salah dokter makanya baru jadi seperti ini. Setelah itu dia marah langsung pergi. Ibu tidak tahu harus melakukan apa. Tiba-tiba mengingatkan dia punya sahabat. Mempelajari metode metrik. Untuk mengembalikan ingatan manusia. Mengambil kondisi diri sendiri sebagai sampel. Ingin mendapatkan ingatan punya Matlai. Ibu keluarkan satu USB. Dan bilang ini adalah dokumen yang dibutuh untuk uji ini. Dia membuka. Semua adalah hidup harian punya Matlai. Dia berpikir. Kenapa ada yang ini? Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal diberikan. Ini adalah penjahat. Dia langsung bohong padanya. Untuk menghindari kecelakaan. Jadi pasang CCTV di rumah. Lalu lupa untuk copotin. Tapi adegan di dalam rumah belum cukup. Karena di depan layar. Sepertinya Matlai sembunyikan sesuatu. Jadi ibu dengan pria ini. Ambil ingatan dari otak Matlai. Akhirnya ibu memakai topi lab. Untuk melihat semua adegan pada hari anaknya meninggal. Sekarang dia melihat saat anak sedang makan. Diam-diam baca sesuatu yang bukan dari sekolah. Dan lompatan putus asa. Ketika dia bangun tidak peduli itu. Dan bilang Matlai sudah bohong Patnaya. Pasti karena baca novel pemenang penghargaan. Pikiran anak bohong padanya. Dia langsung menyelidiki. Dan pakai topi lab sekali lagi. Di saat ini Matlai sedang lari ke arah teman sekelas. Keduanya menghadiri konferensi pers untuk penulis favorit mereka. Orang menulis buku tempat yang tidak ada cahaya matahari. As we advance in life we learn the limits of our abilities. Waktu ini Matlai sedang menulis satu buku. Dia ingin pers bantu nilai. Tapi karena mendapatkan pesan ibu suruh pulang. Jadi Matlai tinggalkan kesempatan itu. Ibu mencari Adiu. Tanya dia sedang cinta sama Matlai bukan. Tapi semua tidak seperti sang ibu berpikir. Adiu bukan pacar dia. Dia suka sama cowok. Kedua kenal karena suka baca buku saja. Sang ibu tanya dia ada buku punya Matlai tidak. Pria ini jawab tidak ada. Karena Matlai sangat menghargai buku dia. Sang ibu mendengar itu tiba-tiba omong. Pasti menulis yang aneh makanya orang lain tidak boleh baca. Sekarang Adiu tidak bisa menahan emosi lagi. Omong dia adalah seorang ibu gagal. Semua orang tahu pencapaian punya Matlai. Hanya ibu yang pikir anak tidak kompeten. Tapi ibu tidak merasa salah. Dan bilang Adiu salah. Terus melacak kebenaran tentang kematian putrinya.
Anak dipaksa belajar hampir tengah mati karena ibu. Tiap hari dia harus belajar. Tidak ada waktu untuk istirahat. Matlai stres sampai melihat tulisan di buku. Seperti ribuan semut sedang berjalan di dekat meja. Dia sering potong pergelangan tangan. Akhirnya Matlai tidak bisa menahan lagi. Memutuskan untuk bunuh diri. Tapi dia tidak menyangka. Ibu karena ingin tahu kebenaran. Menggunakan mayat dia untuk curi ingatan. Ketika dia masuk ke otak anak. Melihat semua yang jadi. Membuat ibu putus asa. Karena Matlai mencuri jepit rambut di supermarket. Dan kasih ke ibu. Yang aneh adalah melihat dia pakai jepitan rambut. Mata Matlai tidak merasa senang. Dan penuh dengan kesedihan. Ibu mencari ke dokter anak lagi. Dan mengakui bahwa dia telah mencari ingatan anaknya. Sekarang dia hanya tahu Matlai sangat stres atau tidak. Namun dokter tidak suka sama sifat ibu. Tapi karena keselamatan tubuh Matlai, dia kasih tahu cara mencari kebenaran. Mengubah perspektif. Merasakan dalam hati Matlai berpikir ibu dia seperti apa. Pertama dokter kasih tahu kata-kata dari Matlai. Ternyata waktu kecil Matlai dipukul karena ambil duit ibu. Mulai sejak itu dia sering curi uang. Dia merasa membangkang ibu sangat senang. Ketika kasih barang curi ke ibu, dia merasa dalam hati sangat sedih. Ingin menjauhi. Tapi semakin dekat dan dekat. Sampai hari ini. Dia tahu sedang balas dendam siapa. Setelah itu melihat ke tangan perlu bekas luka. Aku sering bayangkan. Ada suatu hari nilai ujiannya mengerikan. Dan pulang ke rumah dipukul sama ibu. Dia tarik baju dan akan melihat luka ini. Mungkin dia akan takut. Mungkin dia akan sedih. Atau minta maaf sama aku. Jelas, Matlai maafkan ibunya. Tapi semua itu tidak mungkin. Ekspresikan perasaan dengan menulis novel. Jadi setiap kali menulis. Merasa dia sedang tuangkan garam ke lukanya. Ingin berhenti tapi tidak bisa. Hidup ini sangat lucu. Ibu mendengar itu langsung putus asa. Lalu pilih pakai topi lab sekali lagi. Untuk melihat dia di dalam dunia Matlai. Melihat dia sendiri seperti apa. Yang dia melihat adalah adegan seorang ibu maksain anak dari kecil sampai dewasa. Tidak peduli pikiran di dalam hati anak. Selalu tunjukkan prestasi anak. Karena dia mengerti cara ajarin anak. Dan prestasi buruk karena Matlai belajar tidak baik. Dia sering mutusin kemimpian anak. Hancurin mimpi Matlai. Setiap hari cari alasan untuk anak harus mendengarnya. Matlai tidak hanya berpikir untuk bunuh diri. Sering pikir untuk keluarga dia juga. Dia tidak tega untuk melakukan itu. Dan terus berjalan ke arah tidak ada jalan keluar. Sekarang dia baru tahu dia yang membunuh Matlai. Dia ke kantor polisi untuk mengakui. Dan bilang dia adalah pembunuhnya. Tapi sekarang semua sudah terlambat. Film berakhir di adegan ini. Halai tidak sengaja melihat buku Matlai dan kasih ke ibu. Cerita buku sangat sederhana. Dia berharap bisa makan malam sama keluarga dengan senang. Cerita yang sangat sederhana. Tapi kata-kata terima kasih dia pada waktu itu. Sindiran untuk apa yang saya ajarkan saya tidak boleh menulis. Tapi itu adalah penyebab. Memaksa saya untuk menulis lagi. Saya tidak memiliki bakat yang luar biasa. Hanya saja penderitaan telah memilihku. Novel yang memilih saya. Jadi memaksa saya harus menulis. Berharap kasih harapan buat orang lain jangan punya kehidupan seperti saya. Tidak berharap orang di rumah akan tahu. Tentu saja adalah ibu. Makanan yang tidak terlalu mewah. Jelas banyak keluarga zaman now. Tidak bisa makan bersama. Hanya penuh dengan kebencian dan kekerasan. Alasan tidak tahu karena dia ingin makan yang sederhana saja. Tapi dia tidak punya kesempatan. Ibu tidak ada cara untuk minta maaf sama anak. Walaupun copot semua CCTV. Film bernama Satu Hari punya Matlai. Omong cara sayang satu orang. Harus ditunjukkan dengan kontrol. Hanya dengan kasih sayang.
Karena cinta seperti itu membuat orang lain merasa lelah. Hal yang kita tidak bisa menolak adalah cinta dari orang tua. Karena mereka tidak pikir apa dari omongan anak-anak. Mereka ambil alasan baik buat anak, untuk menutupi semua. Karena anak, ibu menghilangkan semua. Jadi kamu harus hidup seperti kemauannya ibu. Dan yang lebih dalam, Prochet berkata, sebenarnya anak bukan anak kita. Mereka adalah anak mereka sendiri. Mereka lahir karena orang tua. Dan bukan dilahirkan karena orang tua. Dan yang lebih, meskipun anak-anak dan orang tua hidup berdampingan, tapi bukan berarti anak milik orang tua. Orang tua sayang sama anak. Tapi jangan atur hidup mereka. Karena mereka juga punya pikiran sendiri.